Lalu apa jari ini saja? Kini Zi menekan pisau lipat Max kepada jari telunjuk Johan, membuat Johan kembali meringis. Dari ekspresimu aku tahu kalau jari ini pun pasti sangat kau butuhkan. Tukas Zi tidak menghiraukan Johan yang terisak-isak ketakutan. Atau bagaimana kalau dengan jari ini? Kali ini pisau lipat Max nangkring di jari tengah Johan. Johan sudah tidak sanggup berkata-kata, hanya air mata ketakutan yang keluar dari sudut matanya. Jangan menangis, Jo. Jangan menangis. Aku tidak akan memotong jari ini, karena ini jari adalah jari sakti jika sebagai seorang pria, dan aku tahu kau akan adalah pria sejati. Kau tenang saja, aku tidak akan memotongnya. Oceh Ji yang terdengar lucu di telinga Jai dan Max serta Ansel, tapi terdengar menakutkan di telinga Johan. Air mata Johan masih mengalir, bibirnya berkata-kata tapi tidak jelas berkata apa karena tidak ada suara yang terdengar. Sekarang hanya tersisa 2 jari saja, tukas Zi sambil menusuk jari manis dan kelingking Johan bergantian. Yang ini atau yang ini ya? Zi terus menimbang-nimbang. Aku mohon Tuan Zi, tolong jangan lakukan ini kepada aku, mohon Johan dengan sangat. Oke, terkabul, jawab Zi lantas meletakkan pisau itu begitu saja dan berjalan menjauh dari Johan. Terima kasih Tuan Zi, terima kasih, sorak Johan senang karena dia mengira Zi telah melepaskannya. Zi berhenti berjalan lalu tersenyum dan berkata kepada Max, Max, potong kedua kelingkingnya. Aku tidak bisa melakukan hal ini untuk hari ini, sebab hari ini adalah hari bahagiaku. Jadi kau saja yang memotong kelingkingnya dan kuburkan dengan layak, tempat di samping makam kelingking Dimitri kemarin. Perintah Zi lalu pergi. Tuan Zi, aku mohon jangan lakukan ini kepadaku, teriak Johan ketakutan. Kau masih boleh bekerja di perusahaanku, Johan. Kalau kau masih berani melihat wajahku setelah ini, dan ingat, ini adalah peringatan pertama dan terakhirku untukmu. Jika kau masih berani menyerang istriku setelah ini, maka bukan kelingkingmu yang akan dimakamkan oleh Max, tapi dirimu yang masih dalam keadaan bernapaslah yang akan berada di dalam tanah. Ancam Zi tanpa membalikkan tubuhnya, kemudian keluar dari ruangan itu bersama Ansel. Ansel menutup pintu di ruangan rahasia di basement itu. Berdasar teriakan yang Ansel dengar saat menutup pintu itu, Ansel yakin Max sudah menjalankan perintah yang diberikan. Kau benar-benar tidak ada rasa kasihan sih, seru Ansel dengan wajah antengnya. Kemarin Dimitri kau potong kelingking kirinya karena menyerang Dennis, lanjut Ansel. Sekarang kau memotong kelingking Johan kiri dan kanan. Ansel melirik ke arah Zi menunggu jawaban dari Zi. Dimitri menyakiti adikku, jadi pantas dia kehilangan satu kelingkingnya karena sedangkan Johan, dia hampir saja membahayakan nyawa istri dan anakku. Hanya memotong 2 kelingkingnya itu sudah merupakan hukuman teringan yang aku berikan kepadanya. Mengingat jasa-jasa pada perusahaan kita, tapi kau harus ingat Ansel, tidak ada yang boleh bermain-main dengan nyawa istri dan anak Zai dan Ardata, kecam Zi sambil terus berjalan di samping Ansel. Anak? Maksudmu Raya sedang hamil? Teriak Ansel sangat bahagia sambil menahan Zi agar tidak berjalan lagi. Iya, Raya sedang hamil anakku saat ini Ansel, ucap Zi dengan mata berbinar-binar. Selamat Zi, ya Tuhan, aku akan jadi angkel dalam waktu 9 bulan mendatang. Ansel memeluk Zi erat. Jadi, apakah menurutmu 2 kelingking itu cukup untuk membayar perbuatan Johan yang hampir saja membuat nyawa Raya dan calon anakku hilang? Tugas Zi. Tidak cukup, jawab Ansel dan berlari ke arah ruangan tadi, tapi untungnya dapat dicegah oleh Zi. Kau mau kemana? Tanya Zi heran. Aku ingin mengatakan kepada Max untuk memotong kedua tangan Johan karena telah berani membuat adikku dan calon keponakanku meregang nyawa, jawab Ansel dengan wajah lempengnya. Sudah, kau ini malah lebih sadis dari diriku. Ayo, kita kembali ke atas. Aku ingin melihat jalannya acara di aula sebelum kembali ke kamar, ujar Zi. Sudah,
Kau kembali saja ke kamar, biar aku saja yang mengawasi acara di ballroom, ujar Ansel yang sungguh sangat pengertian. Kau memang kakak ipar terbaik Ansel, tugas Zi sambil memeluk Ansel dan tanpa acara basa-basi langsung berlari pergi menuju kamarnya. Hatinya sudah tidak bisa berjauhan dari Raya dan calon anaknya. Terdengar suara ketukan untuk kesekian kalinya pintu di kamar Zi dan Raya. Zi, seperti suara ketukan pintu itu sudah terlalu lama, ujar Raya yang masih meringkuk dalam pelukan Zi. Biarkan saja, jawab Zi yang masih ingin berpelukan dengan sang istri di tempat tidur. Setelah tahu Raya hamil, tadi malam Zi terpaksa harus menahan dirinya untuk tidak bercinta dengan Raya untuk sementara waktu hingga dokter mengatakan boleh bagi Zi untuk menyentuh istrinya kembali. Zi tidak ingin terjadi apa-apa kepada istri dan anaknya. Biarkan saja, ujar Zi yang masih menikmati kebersamaannya dengan sang istri. Tapi sudah sejak sejam yang lalu suara ketukan pintu itu tidak berhenti. Coba lihat dulu siapa yang datang. Zi tetap tidak bergeming, tetap memeluk Raya dengan erat. Kalau begitu biar aku saja yang melihat siapa yang datang, ujar Raya. Tidak, biar aku saja, jawab Zi pada Raya yang hendak bangun dan membukakan pintu kamar. Kau berbaring saja, kondisimu masih lemah, ujar Zi penuh perhatian. Zi pun memakai kemejanya yang ia buka saat tidur bersama sang istri. Zi hanya memakai kemeja itu tanpa mengaitkan kancing-kancing kemejanya. Sesaat kemudian pintu kamar itu pun Zi terbuka. Ayah, ibu, seru Zi kaget ketika David dan Stella sudah berdiri tegak di depan kamarnya dengan wajah kesal. Apa kau tidak akan menyapa ayah dan ibu mertuamu? Seru Daniel sambil menarik tangan Margaret yang tengah sibuk menelpon Carlotte. Zi menatap heran keempat orang itu. Bagaimana bisa keempat orang itu pagi-pagi begini ada di depan pintu kamarnya? Kau akan membiarkan kami berdiri lebih lama lagi, Zi? Sarkas David dengan tatapan tajamnya. Bagaimana David tidak kesal? David dan yang lainnya sudah hampir 1 jam berada di luar kamar Zi, dan Zi baru membuka pintu kamar itu 5 menit yang lalu. Bukannya membolehkan orang tua dan mertuanya masuk, Zi malah langsung menutup pintu kamar dan menguncinya. Kau? Seru David marah. Begitu pintu tertutup pas di depan mukanya. Tenanglah sayang, kau baru 1 kali mendapatkan perlakuan begini dari Zi. Aku sudah 2 kali, jawab Stella dengan polosnya. David langsung mengernyitkan dahinya. Bagaimana bisa sang istri masih antang-antang saja seperti itu setelah 2 kali mendapatkan perlakuan Zi yang seperti tadi. David sungguh hanya bisa geleng-geleng kepala dengan semua tingkah ajaib sang istri. Anne dan Dennis kini duduk di hadapan anggota keluarga Ardata dan keluarga Dewangga. Apa tidak ada yang ingin kalian jelaskan mengenai kejadian ini? Tugas Elka sepupunya Anne Mary. Aku akan bertanggung jawab, ucap Dennis dengan wajah serius. Anne Mary menyentak kaki Dennis dan berbisik. Apa kau gila? Aku sudah katakan biar aku saja yang bicara, ucap Anne geram. Tapi sedari tadi kau hanya diam. Aku kira kau sengaja menungguku untuk bicara, ucap Dennis sambil ikut berbisik. Zi sengaja berdiam agar kedua orang yang sedang di sidang ini sadar bahwa ada banyak orang yang memperhatikan mereka kini. Jadi bagaimana? Apakah kami harus menikahkan kalian? Tanya Zi tiba-tiba, membuat Dennis dan Anne Auto berhenti bertengkar. Tidak, iya. 2 jawaban yang berbeda meluncurkan dari bibir keduanya. Anne melotot kepada Dennis, sedangkan Dennis malah tersenyum kepada Anne. Menikahlah denganku, Anne, atau akan aku buka bajuku dan aku perlihatkan keganasanmu semalam di depan seluruh keluargamu, ancam Dennis sambil berbisik. Kau? Seru Anne sambil melotot. Kau tidak ingin keluargamu melihat hal itu kan? Dennis kembali mengancam Anne Mary. Kau akan menyesal kalau sampai kita jadi menikah. Asal kau tahu, Dennis, aku ini sudah tidak perawan sama sekali, ujar Anne. Walau jantungnya terasa berhenti berdetak, tapi Dennis tidak memperlihatkan hal itu kepada Anne. Aku tidak peduli hal itu, mau kau perawan atau tidak, itu tidak masalah bagiku, jawab Dennis sambil berbisik.
Z dan yang lain terus memperhatikan Anna dan Dennis yang terus berbicara sambil berbisik. Tapi mereka tidak tahu apa yang Anna dan Dennis bicarakan. Aku rasa sebaiknya mereka kita nikahkan saja, usul Z, sebab dia tahu adiknya sangat mencintai Anna Mary. Sedangkan Elka langsung tersedak mendengar ide Z, sebab Elka tahu Anna Mary mencintai Z. Bagaimana mungkin pria yang dicintai oleh sepupunya malah ngeide untuk menikahkan Anna Mary dengan pria lain. Malang nia nasib mana, gumam Elka dalam hati. Apa tidak sebaiknya kita tanyakan mereka terlebih dahulu? Tanya Elka. Kita sudah mendengar apa yang mereka katakan. Yang satu bilang bersedia menikah, sementara yang satunya menolak untuk menikah. Permasalahan apa yang mereka perebutkan ini tidak dapat ditoleransi, ucap Z yang sebisa mungkin menolong adiknya untuk mendapatkan Anna Mary. Kalau memang mereka tidak sepakat, seharusnya mereka tidak menikah, jawab Elka yang tahu pasti Anna Mary pasti sangat tidak ingin menikah dengan adiknya Z. Anna, akhirnya David angkat bicara. Aku tahu putraku itu masih terlalu muda, tapi setiap keluarga Hardata tidak ada yang boleh lepas tanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Jadi aku minta kepadamu, terimalah pernikahan ini sebagai wujud tanggung jawab Dennis kepadamu. Tapi Om, Dennis itu tidak salah apapun kepadaku. Ini semua salahku Om. Aku yang mabuk semalam dan entah bagaimana caranya bisa sampai di kamar Dennis. Jadi Dennis, putra Om tidak perlu memberikan tanggung jawabnya kepada aku. Anda mencoba meluruskan kesalahpahaman yang ada. Kalau begitu, kaulah yang harus bertanggung jawab kepada putraku, Anna, ucap Stella tiba-tiba membuat semua orang terbengong. Kau harus menikahi Dennis sebagai wujud tanggung jawabmu, ucap Stella berikutnya yang bagaikan gong besar memukul kepala Anna Mary. Memangnya apa yang harus dirinya pertanggungjawabkan pada si pucuk daun cabai ini? Dennis tersenyum mendengar perkataan ibunya. Terkadang sebagai kaum yang sama-sama tulalit itu memang harus saling sokong. Bagaimana kabarmu sayang? Aku mendapat telepon dari Ansel yang mengatakan bahwa kau... Ucapan Stella terhenti tiba-tiba. Dia merasa sangat terharu. Selamat ya Raya, ibu senang. Akhirnya penerus keluarga Hardata hadir dalam rahimmu, kata Stella yang tumben-tumbennya benar kali ini. Selamat ya sayang. Margaret pun tulus memeluk Raya, anak perempuan yang dibesarkannya bagai anaknya sendiri. David melihat Raya tengah sibuk bersama Stella dan Margaret. David merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk membawa si keluar untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Raya, apakah ayah boleh membawa pria nakal ini keluar sebentar? Raya tersenyum mendengar cara ayah mertuanya meminta izin kepadanya untuk membawa Zee bersamanya. Ya ampun ayah, Zee itu kan anak ayah. Ayah boleh membawanya kapan saja ayah mau, ucap Raya sambil tersenyum jahil. Ayah takutnya dia tidak akan bersedia ikut dengan ayah kalau ayah tidak mendapatkan izin langsung darimu, sindir David. Memangnya kau sudah bergabung dengan klub ayahmu sekarang sih? Celetuk Daniel. Klub ayah? Klub apa? Tanya Zee heran. Klub suami-suami takut istri, ejek Daniel yang merasa puas dengan dapat menyentil David walaupun hanya sedikit. David sebenarnya ingin membalas ucapan Daniel, tapi Stella ada di sana. Mana berani David mengatakan kalau dia tidak takut kepada istrinya itu. Bisa-bisa Stella dengan pemikirannya yang begitu polos mengungkapkan semua fakta tanpa titik koma tentang betapa David tidak bisa berkutik jika Stella sudah memutuskan sesuatu. David pun memilih diam. Bukankah diam itu berarti emas? Pepatah itu David rasa paling pas saat ini. Raya yang melihat ayahnya sangat senang setelah dapat menyentil suami dan ayah mertuanya akhirnya buka suara untuk membela suaminya. Raya berkata, memang hanya suamiku dan ayah mertuaku saja yang menjadi member resmi klub itu ayah. Sepertinya malah ayah sendirilah yang merupakan member senior dalam klub itu, sarkas Raya yang langsung mendapatkan acungan jempol dari Zee. Luar biasa, I love you, ucap Zee dengan gerakan bibir. Wah, kalian berdua ya,
Awal nikah saling nolak. Belum sebulan nikah udah saling bela, ujar Margaret sambil melihat Raya dan Z bergantian. Muda-mudi ini benar-benar tengah di mabuk cinta. Bagaimana? Apa masih menyesal kami menikahkan? Timbal David yang tadi lupa dengan niat awalnya membawa Zip bicara keluar. Raya dan Z saling pandang lalu sama-sama menggeleng. Kami sangat berterima kasih telah kalian nikahkan, seru Z. Benar ayah, ibu, terima kasih. Raya menyambung ucapan Z sambil melihat ke arah orang tua dan mertuanya bergantian. Ayah senang mendengarnya, ujar David. Dan Z, ayolah ikut dengan ayah dan ayah Daniel sebentar, ajak David kepada Z. Z pun mencium pucuk kepala istrinya Raya dan pamit dengan istrinya itu untuk ikut keluar dengan sang ayah dan ayah mertua. Aku keluar sebentar ya, hati-hati dengan kedua wanita ini. Canda Z tersenyum lalu pergi. Raya hanya menatap suaminya penuh cinta dan ketiga pria itu pun keluar dari kamar Z. Stella, aku sungguh tidak menyangka jika anakmu itu sungguh top chair. Bahkan belum genap sebulan menikah Raya sudah positif, ujar Margaret, ibu angkat Raya. Belak-belakan membuat pipi Raya terasa panas.